Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok dengan saya sendiri Wulan dan teman saya Harlan. Kami dari kelas 12, sekolah di MA Taufik Singaraja. Guru pengempu kami Bu Rati. Beliau mengajar mapel TIK, yaitu Teknologi Informatika dan Komunikasi. Nah, yang kita bahas sekarang ialah pengertian informatika. TIK merupakan istilah yang lebih luas untuk pembahasan teknologi informatika atau TI yang mengacu pada semua teknologi komunikasi, termasuk di dalamnya internet, jaringan nirkabel, ponsel, komputer, perangkat lunak, middleware, jejaring sosial, dan lainnya. Perlu dicatat, TIK kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK adalah aplikasi dan layanan media yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengambil, menyimpan, mengirim, dan memanipulasi informasi dalam bentuk digital. TIK juga digunakan untuk merujuk pada konvergensi teknologi media seperti jaringan audio, visual, dan telepon dengan jaringan komputer melalui sistem perpaduan kabel yang terpadu, termasuk distribusi dan manajemen sinyal atau sistem tautan. Hadirnya kemajuan TIK digunakan untuk membuat, menyimpan, berkomunikasi, mengirim, dan mengelola informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri adalah bidang yang memiliki jangkauan luas. TIK secara eksistensinya berkaitan dengan teknologi komunikasi dan bagaimana hal itu berdampak pada bidang usaha manusia. TIK adalah bidang studi akademik yang tumbuh paling cepat dan sumber mata pencaharian yang paling menarik. Nah, selanjutnya, sejarah informatika di Indonesia. Sejarah TIK di Indonesia sendiri dimulai dengan kehadiran radio pada tahun 1925. Kehadiran radio ini kemudian memunculkan banyak stasiun radio yang menyimpan berita di Indonesia. Kemudian 40 tahun setelah kemunculan radio, televisi menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia kala itu. Tahun 1962, televisi hadir di tengah masyarakat dan stasiun pertamanya adalah TVRI. Kemudian tahun 1988, internet hadir dan mulai memanjakan segala kebutuhan masyarakat Indonesia kala itu. Hingga tahun 2000-an dan sekarang internet mulai menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak terelakkan. Sejarah TIK memang sangat panjang hingga bisa dirasakan manfaatnya yang luar biasa saat ini. Semua perkembangan ini tidak lepas dari perjuangan para ilmuwan dan pihak terkait yang saling mendukung. Dan selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat teknologi. Munculnya teknologi tentu memberikan banyak sekali manfaat untuk keberlangsungan hidup. Salah satu contoh teknologi yang benar-benar bermanfaat saat ini adalah Google. Ya, manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunanya dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Sedangkan manfaat teknologi yang secara khusus adalah membantu kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah untuk menyesuaikan lingkungan dengan sekitar. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, apakah kalian tahu apa itu teknologi dan contohnya? Yaudah, saya kasih tahu ya. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya, penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat.
Seiring perkembangannya, teknologi mengalami perluasan makna menjadi sebuah benda yang tidak berwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan lainnya. Nah, sekarang contohnya. Contoh teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak. Mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin, mobil, motor, dan lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, tentu akan lebih banyak teknologi yang muncul seperti mobil terbang, autonomous car, atau self-driving car, hingga alat teleportasi. Nah, sekarang kita beralih ke dampaknya. Dampak perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif dan negatif. Contoh dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi ialah sebagai berikut. Dampak positifnya yaitu 1. Pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Memudahkan pekerjaan. 3. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Dan yang sekarang ialah dampak negatifnya yaitu 1. Menurunnya sosialisasi antar manusia. Dan yang kedua, yang terakhir, teknologi dapat menggantikan peran manusia. Nah, itulah dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi di era modernnya sekarang. Salah satu bentuk perkembangan IMTEK atau ilmu pengetahuan teknologi adalah perkembangan komputer yang berlangsung pesat. Sejarah perkembangan komputer ini juga tak lepas dari para tokoh penemu yang berjasa. Siapa saja contoh para tokoh yang berjasa dalam sejarah perkembangan komputer? Yuk kita ketahui bersama-sama tokoh-tokoh yang berjasa dalam sejarah perkembangan komputer. Mari kita simak dengan seksama siapa sajakah tokoh tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya Harlan. Baik, tokoh yang pertama ialah tokoh penemu internet, yaitu Tim Berners-Lee atau penemu internet. Bermula saat tim bekerja sebagai rekanan peneliti di Pusat Penelitian Molekul atau CERN di Swiss pada 1984. Ia terdorong ingin membuat perangkat lunak atau software yang memudahkan pertukaran dokumen atau informasi antar peneliti di dunia. 5 tahun berselang, tim akhirnya mengajukan proposal software yang diberi nama World Wide Web atau yang sekarang kita kenal WWW. Nama inilah yang hingga sekarang dikenal sebagai internet. Yang kedua, tokoh penemu mouse komputer, yaitu Douglas Core Engelbart atau penemu mouse komputer. Bagi Anda yang sehari-hari bekerja menggunakan komputer, pasti sudah tidak asing dengan mouse atau teh tikus. Mouse merupakan perangkat keras atau hardware sebagai supporting operasional komputer selain keyboard. Adalah Douglas Core Engelbart yang pertama kali menciptakan mouse komputer pada tahun 1964. Saat itu Engelbart menciptakan perangkat komputer point and click dengan 3 tombol. Selain itu, dia juga menciptakan sistem pengendali 2 dimensi pertama yang menunjukkan penggunaan grafis campuran serta shared screen. Yang terakhir, tokoh penemu telepon genggam, yaitu Martin Cooper atau pelopor telepon genggam.
Menyandang gelar Magister Teknik Elektro, Martin Cooper mulai mengembangkan perangkat telepon genggam di tahun 1970 saat bekerja di perusahaan elektronik Motorola. Pada tahun 1975, Cooper dibantu rekannya yaitu Michel memperkenalkan produk bernama Dynatouch atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Dynatouch memungkinkan penggunaannya untuk berbicara selama 35 menit sebelum baterainya habis. Cooper mengakui idenya membuat telepon genggam muncul setelah menonton Kapten Kirk, salah satu tokoh di film Star Trek, menggunakan suatu alat komunikator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.